Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajami alal itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa habbahu wa ashtaq. Dalam buku berjudul Cahaya karya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi, disebutkan pernah terjadi dialog antara Allah Ta'ala dengan Nabiullah Daud alaihi salam. Nabi Daud bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, nikmat apakah yang kecil di sisimu?" Allah Ta'ala menjawab, "Napas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat yang kecil di sisiku." Bayangkan, napas yang kita hirup sehari-hari yang menjadi oksigen bagi kita, bagi Allah Ta'ala adalah nikmat terkecil. Lalu nikmat apakah yang paling terbesar di sisimu? Tanya Nabi Daud. Diciptakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak heran jika dalam hadis kursi dikatakan, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtal aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Sahabat yang berbahagia, di antara cara mensyukuri atas hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, adalah dengan cara bergembira. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Lalu apakah yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini? Apakah bentuk rahmat itu? Abdullah ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut dengan cukup jelasnya. Maksudnya bahwa yang dimaksudkan dengan karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekaligus ilmu dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Sahabat yang berbahagia, maka menjadi jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam jagat raya. Maka kalimat selanjutnya dalam surat Yunus yang tadi dibacakan ialah, hendaklah mereka bergembira, secara otomatis memerintahkan kepada umat muslim menyambut gembira atas rahmat tersebut. Sahabat yang berbahagia, demikian pentingnya merasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah, sehingga Imam As-Suyuti dalam Husnul Maqasid fi Amalil Maulid memberikan petunjuk cara merayakan Maulid Nabi yang benar. Anna asla amalil maulidil ladzi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatul akhbari al-waridati fi mabda'i amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati summa yamuddu lahum simatun yakulunahu wa yansoripuna min ghairi ziyadatin ala dzalika minal bid'i al-hasanati allati yusabu alaiha sahibuha lima fihi min ta'dimi qadrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyari bi maulidihi syarifi. Bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad yaitu manusia berkumpul membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan, kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad yang mulia. Al-Hawi
lil Fatawa juz 1 halaman 189 sampai 197. Sahabat yang berbahagia, hal yang pertama yang harus ada dalam perayaan sebagai bukti kegembiraan umat muslim atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pedoman hidup bagi umat Islam. Dan hal yang kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh keteladanan, teladan bagi pemuda, bagi pedagang, bagi seorang suami, bagi seorang pemimpin, dan juga bagi segenap umatnya. Dan hal yang ketiga adalah mensedekahkan makanan untuk dinikmati bersama-sama dengan niatan membahagiakan mereka yang hadir pada majelis maulid. Sahabat yang berbahagia, rasa gembira akan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicintai. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, siapa yang cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pastilah orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariatnya. Paman ahabba ayyanala ru'yatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fal yuhibbahu hubban syadidan wa alamatul hubba al itaatu fi sunnatihi as-saniyah. Barang siapa menginginkan dapat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah ia mencintai beliau dengan kecintaan yang menggebu. Adapun tanda cinta kepada beliau adalah mengikuti sunnahnya yang mulia. Kedua, tanda para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seringnya membaca sholawat. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu menerangkan bahwa man ahabba an-nabiyya alaihi salatu wassalam aksaru minas sholati alaihi wa samratuhu al-wusul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Barang siapa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan memperbanyak baca sholawat kepadanya. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga. Dan tanda yang ketiga adalah barang siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawanannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa meneladaninya. Man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, barang siapa yang mencintai sesuatu, pastilah ia akan banyak menyebutnya. Sahabat yang berbahagia, inilah saatnya kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan meneladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain atau umatnya daripada kepentingan pribadi atau golongan. Marilah kita jadikan kehadiran Rasulullah di bulan Maulid ini sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat karena kita memiliki peluang untuk membuktikan cinta kita dengan bersedekah dan beramal soleh kepada yang membutuhkan, dan bantuan itu benar-benar merupakan rahmat bagi mereka yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Sahabat yang berbahagia, semoga kita semua diberi kekuatan untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu tanda bukti kita cinta kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.